Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, baik yang hadir saat ini di gereja ini maupun yang beribadah di rumah dengan mengikuti live streaming, Shalom bagi kita semua. Khotbah bagi kita pada minggu kita hari ini yaitu Minggu akhir tahun gereja, peringatan akan orang yang telah meninggal dunia, yang diangkat dari Kitab Mazmur. Kitab Mazmur yaitu pasal 90 dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Shalom bagi kita semua. Saudara yang dikasihi Kristus, seperti dalam warta jemaat tanggal 5 Desember kami akan memasuki masa pensiun sebagai pendeta di HKBP, yaitu dari Hapar Haladoon di HKBP Serang ini. Tapi kami lihat tadi roster minggu depan, minggu tanggal 5 Desember kami masih masuk berkhotbah di pukul 6 pagi. Jadi masih ada waktu untuk menyampaikan kata-kata perpisahan di sana. Kami mohon kiranya kita berdoa agar selama saya melayani di HKBP Serang ini kiranya berbuah dan boleh menjadikan hidup di dalam setiap hati warga jemaat maupun para haladonya. Biarlah Tuhan memberkati, dan kami mohon doa supaya tetap sehat, panjang umur. Tuhan memberkati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, minggu kita hari ini bernama Minggu Akhir Tahun Gereja.
Jadi akhir tahun gereja itu berbeda dengan akhir tahun secara umum. Akhir tahun secara umum itu tanggal 31 Desember, tapi akhir tahun gereja adalah minggu ini. Dan disinilah berakhir tahun gereja. Minggu depan kita telah masuk kepada tahun baru gereja, yaitu Advent pertama. Itulah tahun baru gereja. Jadi tidak salah jika kita mengatakan di situ nanti selamat tahun baru gereja, tapi untuk minggu ini selamat akhir tahun gereja. Dan akhir tahun gereja ini dipadu dengan minggu peringatan akan orang-orang meninggal. Kita mengingat semua kaum kerabat yang telah meninggal. Kita lihat tadi telah dibacakan nama-nama orang yang telah meninggal 1 tahun ini. Apa gunanya itu kita peringati? Ya, kita memperingati itu bahwasanya mengatakan kepada kita bahwa kita juga akan hidup kita berakhir, akan meninggal. Sebab itu ada ungkapan bahasa Latin mengatakan memento mori. Ingatlah Anda akan mati. Mengapa diingatkan? Kita tahu semua kita akan mati. Tapi sering kita pura-pura tidak tahu. Kita menjauh-jauhkan diri dari kematian itu. Lihat bahasa-bahasa yang kita gunakan untuk jauh dari kematian itu. Kata mati kita perhalus menjadi meninggalkan dunia, wafat, pergi ke alam baka, berpulang ke rahmat Allah. Banyak sekali kata-kata kita perhalus supaya kematian itu agak jauh kita rasa dari kehidupan. Karena apa? Mencekam sekali kematian itu. Sebuah misteri. Berakhirlah segala kehidupan, pekerjaan apapun di bumi ini. Bahasa Batak dikatakan monding. Onding dari semua kaum kerabat. Dan tidak ada hubungan dengan yang hidup. Jadi nggak ada gunanya kalau kita pulang pergi ziarah ke kuburan, dibuka rokok, kemudian dibakar, dileom mamarisap, namun dingin di kuburan. Tidak ada lagi gunanya itu. Karena tidak ada hubungan orang mati dengan orang yang hidup. Sudah putus hubungan. Jadi kita sering jauh merasakan jauh itu. Semua kita perhalus. Coba kita lihat kata-kata untuk meninggal saja mati itu sangat banyak. Wafat, covid, meninggal, berpulang, beristirahat dengan tenang, pergi ke alam baka, kembali ke rahmat Allah. Banyak sekali itu. Coba kalau kita lihat dalam kehidupan kita ini, hidup kita terdiri dari lahir, ulang tahun, sekolah, wisuda, mencari pekerjaan, bekerja, pensiun, kemudian mati. Dari semua ini hanya mati yang banyak sekali kata-katanya eufemisme. Iya. Untuk orang yang telah meninggal dikatakan menghembuskan nafas terakhir. Tapi untuk orang lahir tidak pernah dikatakan menghirup pertama, nafas pertama. Tidak pernah kita katakan itu menghirup nafas pertama. Enggak. Ketika orang meninggal kita katakan kembali ke alam baka. Tapi orang lahir tidak pernah kita katakan nongol ke dunia fana. Tidak pernah. Kita katakan orang yang telah meninggal beristirahat dengan tenang. Tapi orang yang lahir tidak pernah kita katakan akan memulai penderitaan di dunia ini. Semua itu kita kemas supaya seolah-olah kematian itu indah. Seolah-olah kematian itu sepertinya bagus, cantik, dibungkus. Padahal kita lihat apa dikatakan kenyataannya dalam khotbah kita hari ini. Kita lihat sebab dikatakan di sini ayat 3, engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata kembalilah hai anak-anak manusia. Ayat 3, kita akan kembali kepada debu. Kenapa? Karena kita debu. Dari debu kembali kepada debu.
Tuhan memberikan nafas kehidupan kepada kita rohnya, sehingga kita bisa menjadi manusia sebagai gambar Allah. Ketika roh Allah itu tidak ada dan telah melayang dari kita, kita adalah debu. Semuanya akan berakhir. Kita simak tadi lagu apa yang dilakukan oleh Kor Ama Immanuel tadi. Kalau dikatakan di situ tadi holan hodo haporusan, itu yang dikatakan nats kita hari ini. Tuhan, Engkaulah tempat peneduhan kami turun temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Itu holan hodo haporusan, kan begitu. Itulah gantungan kita, pegangan dalam hidup kita. Karena apa? Karena semua yang ada di dunia ini berlalu, tidak ada yang kekal. Hanya Tuhan. Siapa yang mau kita buat tempat bergantung kita? Apa kata tadi Kor Ama Immanuel itu? Saudara-saudara kita, Haha Anggi, dohok tondongi katanya, tung torope begitu banyak, tung torope Haha Anggi dohok tondongi. Apabila datang soroniari moloro soroniari lam ngelido holongi, kasih itu semakin dingin walau banyak saudara-saudara kita atau tondong. Tunggodang peale-ale begitu banyak sahabat dohot akadongan petahe. Apabila datang sakit narenge, penyakit yang terus menerus kita tinggal tergeletak di rumah, lamadau doi sudi, semuanya pergi. Karena apa? Sudah begitu terus menerus kita tergeletak di tempat tidur, terus datang, mau terus datang kepada kita. Semuanya semakin jauh, tidak ada tempat bergantung kita, tidak ada. Memang kita diantarkan sampai ke kuburan. Itu tadi kan lagu itu di Pataru Pehita Sahat Tudiani, diantarkan kita sampai ke kuburan. Tapi bagaimana? Mana mungkin kita ditunggu-tunggu di situ? Pulang mereka meninggalkan kita, tinggal kita di kuburan tersebut. Tapi apa kata terakhir ende itu? Yesus Tuhan katanya, orbu nibakekku, debu tubuh kita ini tetap dirawat, diramoti do bakekku. Itu dirawat oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Itu sebabnya ketika orang meninggal telah masuk ke dalam peti dan akan ditutup, ingat kata-kata ucapan berkat terakhir menyampaikan dia kepada Tuhan, supaya Tuhan menjaga debu bangkainya itu sampai akhir Maranatha. Diramoti Tuhan debatama laho ruar daho dohot laho bongok olat nion ro disaliling dililingnya. Tuhan akan menjaga engkau keluar masukmu sampai selama-lamanya. Maka debu bangkai kita itu tetap dirawat Tuhan hingga hari kebangkitan itu. Oleh sebab itu apa yang akan kita lakukan? Kita contohlah sebagaimana yang dikatakan oleh pemazmur ayat 12. Dia tahu bahwa harinya akan berakhir, dia tahu bahwa hidupnya akan berakhir, tapi dia tidak menjauhkan diri dari kematian itu. Dia mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dia meminta Tuhan agar mengajar dia menghitung hari-hari kehidupannya. Bukan menghitung Senin, Selasa, Sabtu, Minggu, bukan begitu. 1 Januari sampai 31 Desember, tidak. Menghitung apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita laksanakan dalam kehidupan kini. Apakah yang telah kita lakukan dalam hidup kita untuk menghitung segala hari-hari kehidupan kita. Apakah hidup kita itu bermakna bagi orang lain, bagi Tuhan, dan bagi sesama kita? Itu yang perlu kita pertanyakan dalam hidup, agar hidup kita selama di dunia ini mempunyai makna dan berarti, baik bagi Tuhan, baik bagi sesama kita. Amin.